Topik yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan di media sosial oleh publik Tribuners, yakni Ripka Ciptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP yang mengaku siap diperiksa oleh aparat kepolisian untuk membuktikan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, tidak layak menjadi pahlawan nasional. Hal ini tentu saja menanggapi laporan polisi yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Anti Hoax ARAH terhadap Ripka. Ripka dilaporkan karena sebelumnya menyebut Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat sebelum Presiden Prabowo Subianto akhirnya menetapkan Soeharto sebagai pahlawan. Dan Ripka dengan tegas mengatakan dirinya siap untuk diperiksa dalam hal ini demi membuktikan ucapan Ripka ini benar bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan. Dan selain pengalamannya sendiri sebagai korban, Ripka juga akan meminta kesaksian dari tim ad hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965 lalu. Menurut Ripka, temuan utama tim Komnas HAM waktu itu jelas-jelas menemukan adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM berat yang meluas dan sistematis, seperti pembunuhan massal, penghilangan paksa, kemudian penahanan sewenang-wenang sekitar 41.000 orang, penyiksaan, perampasan, kemerdekaan fisik, dan kekerasan seksual. Diperkirakan sekitar 32.774 orang hilang dan beberapa lokasi diidentifikasi sebagai tempat pembantaian. Selain itu, Ripka juga mengatakan masih menurut hasil penyelidikan Komnas HAM dikatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kamtib yang langsung di bawah kendali Soeharto. Dikatakan Ripka, informasi ini bisa dicari di internet dan ini adalah penyelidikan pro justisia. Ini sesuai dengan perintah undang-undang tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh negara. Dan Ripka juga menjelaskan tim yang membuat laporan ini juga masih ada dan bisa ikut bersaksi. Tim ini menurutnya diketuai oleh Nurholis dan wakilnya Kabul Supriyadi, Joni Nelson Simanjuntak, serta Yosep Adi Prasetyo. Satu persatu bisa diminta bersaksi, termasuk juga korban-korban penculikan era Soeharto yang masih hidup dan kebetulan sekarang ada di Kabinet Prabowo bisa ikut memberikan kesaksian. Dan diketahui pelaporan ini dilayangkan oleh ARAH ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Rabu 12 November 2025 lalu. Tribuners, Ripka datang membuat laporan polisi terkait pernyataan, maksud kami ARAH datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan dari Ripka Ciptaning, yakni politisi dari PDIP yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat. Kemudian pelapor membawa sejumlah bukti dari media atas pernyataan terlapor yang dinilai menyesatkan. Bahkan tak cuma itu, Iqbal juga menilai pernyataan dari Ripka ini mengandung ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong. Yang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris yang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ripka Ciptaning ini menyatakan kesiapannya menghadapi laporan polisi soal penolakannya terhadap penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto atau Presiden kedua Republik Indonesia, dan pernyataan ini menanggapi laporan yang dilayangkan kelompok pembela Soeharto ke Bareskrim. Bahkan Ripka juga menegaskan bahwa jika proses hukum ini berlanjut hingga ke meja hijau, masih ada jutaan korban dan keluarga korban kejahatan Soeharto yang siap bersaksi. Masih banyak korban 65, korban penembakan misterius atau Petrus, korban Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan Papua, bahkan Timur Leste yang siap bersaksi. Dan Ripka juga mengingatkan bahwa negara secara resmi sudah mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Presiden Jokowi atas nama negara secara resmi sudah mengakui dan menyesali atas 12 pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua.
Ripka Ciptaning menegaskan, dalam negara demokrasi, semua orang ini bebas berpendapat meskipun negara memiliki sikapnya sendiri. Dan menurut Ripka, perbedaan pendapat ini tidak perlu merusak demokrasi. Tribuners, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar buka suara soal kritik dan pro kontra penetapan gelar pahlawan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang sudah diberikan oleh pemerintah. Menurut Zaki, terlepas dari berbagai kekurangannya, Soeharto ini memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia. Dan Zaki menyinggung pernyataan dari Mahfud MD soal kontroversi penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Di pernyataannya ini, Mahfud MD menyebut bahwa secara hukum atau aturan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan dari pemerintah. Zaki juga menambahkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto ini meraih banyak capaian penting yang membuat negara ini dihormati, bahkan disebut macan Asia. Menurut Zaki, fakta tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kader Golkar menyambut baik keputusan pemerintah untuk menetapkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Nah, untuk itu, Zaki meminta masyarakat tidak melulu melihat Soeharto dari segi kekurangannya saja. Dan menurut sejumlah sumber Tribuners, ada beberapa pelanggaran HAM berat sebenarnya yang terjadi di era Soeharto. Yakni yang pertama adalah penembakan misterius Petrus pada kurun waktu 1981 sampai 1985, di mana sekitar 5.000 orang meninggal dunia, korban jiwa berjatuhan di Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984 sampai 1987, di mana 24 orang meninggal, 36 orang luka berat, dan 19 luka ringan. Kemudian peristiwa Talang Sari di tahun 1989, 130 orang meninggal, 77 orang diusir secara paksa, 40 orang disiksa, dan 229 orang dianiaya. Kemudian peristiwa 27 Juli 1996, 11 orang meninggal, 140 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Ada pula peristiwa Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 Tribuners, terjadi perkosaan massal dan penculikan aktivis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.